Nah, dorper memang digadang-gadang akan menjadi domba terbaik ya, domba yang akan dijadikan domba pedaging ke depannya. Memang untuk saat ini dorper sendiri masih belum banyak, sehingga kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan dorper, peluangnya sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan entah F1, entah F2, nah teman-teman bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Hari ini kita lagi di Kampung Doka Farm. Jadi Kampung Doka Farm ini adalah peternakan yang ada di dua lokasi. Yang pertama di Pasuruan, yang kedua di Probolinggo. Kebetulan kita posisinya ada di Probolinggo, yaitu di kandang Kampung Doka 1, Kampung Doka 2 ya, Kampung Doka 2 yang isinya adalah full breeding tentang domba. Nah, kali ini kita akan membahas materi seputar perkandangan yang ada di Kampung Doka Farm 2. Nah, di sini perkandangannya cukup banyak variasi sekali ya. Jadi mulai dari kandang yang paling jelek ya, kandang yang paling dulu, yang kebetulan dulu diisi sama kambing PE. Nah, yang sekarang semuanya diisi sama domba-domba ya. Di sini dombanya macam-macam, ada domba lokal Probolinggo, ada juga domba Texel, domba Merino, domba Garut, sama domba dorper. Nah, di sini programnya adalah menyilangkan antara domba dorper dengan domba Garut ataupun domba-domba lokal sehingga menghasilkan anakan F1. Nah, di sini nanti juga ada jualan produk-produk turunan dari dorper maupun merino. Memang dua domba ini cukup populer untuk saat ini karena memang perkembangannya cukup progresif ya, dimana dibandingkan sama domba-domba yang kecil, yang lokalan yang kecil, DET misalkan kayak gitu, atau domba-domba sapudi kayak gitu, perkembangannya masih kalah ya, masih menangan yang pejantannya itu dari merino, texel maupun dari dorper. Nah, dorper memang digadang-gadang akan menjadi domba terbaik ya, domba yang akan dijadikan domba pedaging ke depannya. Memang untuk saat ini dorper sendiri masih belum banyak, sehingga kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan dorper, peluangnya sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan entah F1, entah F2, nah teman-teman bisa mulai membuat membangun relasi, di mana di situ ada peternak-peternak yang memang fokus di domba dorper. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang perkandangan, balik lagi ke perkandangan. Jadi di sini kandangnya adalah kandang koloni. Kandang koloni seperti ini bisa dilihat. Jadi memang di sini itu selain sebagai kandang kawin juga untuk melahirkan sampai anaknya sapi kayak gitu. Jadi di sini cukup lebarnya sekitar 2 meteran dan panjangnya cukup lumayan panjang sekali. Dimana bahan-bahannya ini kebanyakan adalah dari pohon jati. Kebetulan di Kampung Doka Farm ini letaknya adalah persis di samping hutan jati kayak gitu. Di sini juga ada pondoknya juga. Nah, di sini cukup kokoh sekali untuk perkandangannya, dan untuk ketinggian kandang sendiri dari bawah ke alas ini sekitar 1 meteran lebih ya, 1 meteran lah, 1 meteran. Dimana di bawahnya ini di plester. Nah, bawahnya di plester. Kalau kandang yang lain ada yang nggak di plester. Memang di sini mungkin
urinnya mau dijadikan POC, jadi untuk pupuk lahan hijauan pakan ternak kayak gitu. Jadi kalau memang kandangnya seperti ini diwajibkan memang urinnya itu bisa ngalir ke bawah. Jadi kalau urinnya itu ngalir ke samping terus masuk ke got, maka kotoran ini akan dengan sendirinya lebih cepat kering, terus juga lebih cepat berjamur kayak gitu. Nah, bisa juga teman-teman kalau misalkan yang kandang seperti ini bisa disemprot sama mikroba untuk fermentasi ya, dekomposer. Nah, itu disemprot rutin, bisa seminggu sekali kayak gitu, supaya kotoran ini bisa terfermentasi dan bisa menjadi pupuk seperti itu. Nah, untuk ketinggian alas, jadi dari alas kandang sampai atap itu diusahakan tingginya itu minimal 4 kali dari tinggi dombanya sendiri. Jadi misalkan tinggi dombanya itu katakan 60 ya berarti harus dikali 4 kayak gitu. Tingginya minimal seperti itu. Semakin tinggi semakin bagus sebenarnya. Karena apa? Karena supaya panas matahari yang masuk itu nggak membuat suasana di dalam kandang itu jadi panas kayak gitu. Karena kita harus tahu sendiri bahwa Indonesia itu adalah negara tropis, dimana kalau musim kemarau itu cukup panas sekali ya. Nah, diusahakan di dalam kandang itu maksimal untuk panasnya sendiri itu ya 30 derajat lah kalau bisa seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita beternaknya adalah ternak-ternak yang dari subtropis. Kebetulan untuk domba Dorper sendiri itu kan dari Afrika ya, dari Afrika yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Jadi domba Dorper itu dia mau di daerah tropis maupun subtropis dia cukup tahan sekali. Itulah kelebihannya dari domba Dorper ya kayak gitu. Nah, untuk jarak antar kayu alas ini sebaiknya adalah 1,7 sampai 2 cm. Jangan lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu nanti resiko cempenya untuk kaki ya keprosok ke bawah kayak gitu. Jadi perlu saya ulangi lagi bahwa untuk jarak antar kayu selat itu sebaiknya 1,7 cm sampai 2 cm kayak gitu. Terus untuk tinggi dindingnya ini sendiri ya ini sekitar 30-an cm ya, 30-an cm, dimana di bagian atas ini masih ditambahin besi lagi sama kayu. Nah, ini total perkiraannya sekitar 1 meteran lah, tingginya 1 meter. Ini udah cukup sih. Nah, untuk teman-teman yang kandangnya itu anginnya cukup kencang, itu sebaiknya di ketinggian inilah, ketika domba itu duduk, dia itu nggak langsung tertepa sama angin. Jadi ini bisa ditutup rapat full, itu bisa. Supaya apa? Supaya cempenya nggak kedinginan. Kalau misalkan waktu malam kedinginan itu kan selama dinginnya biasa, nggak angin, angin nggak masuk, itu masih aman lah gitu. Tapi kalau angin masuk itu ada resiko dia lebih mudah sakit, lebih mudah kembung kayak gitu-gitulah. Nah, untuk palung pakannya sendiri ini modelnya adalah setengah lingkaran ya, setengah lingkaran, dimana ini diameternya sendiri untuk yang bagian atas ini sekitar 30 cm. 30 cm. Ini bisa lebih gede lagi jika teman-teman pakainya full hijauan. Tapi karena di Kampung Doka ini adalah pakan TMR, jadi pakan komplit terdiri dari hijauan sama pakan penguat seperti itu, sehingga dia tidak membutuhkan cukup lebar palung pakannya, karena memang sekali makan itu udah cukup, palung pakannya udah cukup kayak gitu, dan yang nggak terlalu terbuang lah kayak gitu. Jadi memang untuk palung pakan sendiri diusahakan agar pakan itu nggak terbuang, tujuannya seperti itu. Palung pakan yang palung pakan itu yang modelnya
berhadapan, yang lebarnya itu sekitar 80 sentian lah kayak gitu. Itu model papan kayak gini, jadi ada dindingnya kecil gitu, itu lebih aman lagi, jadi nggak ada pakan yang terbuang. Jadi palung pakan kuncinya adalah jangan sampai ada pakan yang terbuang. Yang pertama itu, yang kedua adalah lebih mudah dibersihkan. Karena kalau misalkan palung pakan kita itu sulit dibersihkan, maka akan ada pakan yang ibaratnya udah nggak kemakan, berjamur. Nah itu beresiko pada ternak kita sendiri kayak gitu. Terus untuk perkandangan sendiri diusahakan ternak itu bisa mengakses kapanpun dia mau minum, kapanpun dia mau makan. Jadi ketika diberikan makan, semuanya bisa mengakses makan. Ketika diberikan minum, ya paling tidak itu sekitar 30%-nya lah itu bisa minum kayak gitu. Karena kalau kita ngasih pakan hijauan itu kan biasanya kalau hijauan segar itu sekitar 70% itu air, sehingga biasanya domba itu nggak perlu terlalu minum banyak kayak gitu. Nah di sini juga selain untuk untuk kandang kawin, jadi pejantan kan masuk, misalkan posisi betinanya itu kosong semua, nggak bunting ya, dikawinkan. Setelah dikawinkan nanti selang 1 bulan dicek kehamilan, kebuntingan dengan USG. Biasanya pengecekan bisa 2 kali, di hari ke-30 sama hari ke-45 kayak gitu. Nah setelah itu jika sudah bunting dibiarin di sini. Nah yang nggak bunting akan dipindah ke kandang koloni yang kebetulan di situ ada jantannya kayak gitu. Nah untuk perkolonian sendiri itu biasanya butuh sekitar 2 kali siklus birahi atau bisa 3 kali siklus birahi kayak gitu. Insya Allah untuk tingkat jadinya, tingkat buntingnya itu cukup tinggi, bisa 80-90% lah kayak gitu. Nah di sini juga ada palung pakan khusus untuk cempe. Jadi ini palung pakan khusus untuk cempe. Karena apa? Karena tingginya palung pakan untuk induk ini cukup lumayan, sehingga cempe itu nggak bisa ngakses, sulit lah untuk ngakses pakan yang ada yang khusus untuk indukan kayak gitu. Kenapa harus dibuatkan palung sendiri? Ya karena untuk nutrisi cempe dibandingkan sama nutrisi induk itu beda. Cempe butuh pakan yang lebih berkualitas, dan cempe itu bisa diberikan yang namanya crab feed atau pre-starter. Pakan pre-starter itu biasanya dikasih mulai usia 2 minggu. Jadi diberikan di palung pakan khusus ini, dia kondisinya kering, dan nanti bisa dimix sama hijauan yang bentuk high, yang berkualitas. Jadi misalkan indigo vera nih, kita punya banyak, atau daun-daunan apapun lah yang kita punya banyak, kita panen, kita keringkan lah. Nah itu nanti bisa diberikan untuk cempe, sehingga cempe itu bisa mendapatkan pakan tambahan lah selain dari susu induk. Karena kita nggak tahu ya, susu induk itu dia nyukupin apa enggak. Beda sama artificial rearing yang dimana induk itu kan diperah ya, kita tahu volumenya berapa, jadi kita bisa ngedotin cempe itu dia sehari dapat berapa. Sedangkan kalau untuk breeding domba sendiri, kita nggak mungkin untuk merah si induknya sendiri, kecuali mungkin awal-awal kita bisa merah. Nah setelah setelah 2 minggu tadi dapat pre-starter, nanti usia 1 bulan cempenya bisa diberikan hijauan lah gitu. Itu dicampur sama crab feednya tadi, sehingga dia bisa dapat serat juga dapat crab feed. Dan juga yang perlu disediakan yang lain adalah air minum. Jadi cempe itu kalau dia nggak mendapatkan susu yang cukup, biasanya dia akan minum. Apalagi kalau dia udah makan makanan padat, atau kalau di orang itu kan ada namanya empasi ya. Nah itu dia juga butuh akses minum kayak gitu. Nah mungkin itu saja. Ada lagi sih ya yang perlu ditambahkan. Ini di sini kebetulan atapnya adalah atap monitor. Jadi ketika panas di dalam kandang ini udah naik, akan akan kena angin ya, nembus angin.
kemudian naik akan keluar sendiri. Itu hebatnya kalau atap monitor, kita lebih apa ya namanya, lebih enak lah, lebih bagus untuk atap monitor sendiri. Jadi mau amonia yang ada di kandang naik pun juga nanti akan keluar dengan sendirinya kayak gitu. Terus atapnya di sini kebetulan juga pakai atap transparan, di mana atap ini ya sebenarnya cukup bagus ya, karena cahaya matahari bisa langsung masuk. Jadi ternak-ternak yang ada di sini meskipun dikandangkan, dikandangkan tertutup kayak gini, tapi dia tetap dapat akses sinar matahari yang cukup. Itu yang bagus, seperti itu yang benar, karena ya kita kembalikan lagi ke ternak ketika diangon. Ternak ketika diangon pasti dia akan mendapatkan sinar matahari yang cukup, akan mendapatkan akses minum yang cukup, akses makan yang cukup kayak gitu. Jadi bebas-bebas aja lah kayak gitu. Mungkin itu dulu untuk sharing-sharingnya seputar perkandangan yang ada di Kampung Doka Farm. Bila teman-teman yang ada di sekitar Probolinggo mau main ke sini, monggo. Atau misalkan mau inden buntingan, bisa. Nanti bisa menghubungi channel channel Edu Ternak atau channel Gaper. Nah, kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.